kita banyak punya ilmu separuh-paruh dan ini sangat berbahaya. Misalnya ada yang ngomong gini, "Ustazah, apa amalan supaya hutang saya lunas?" Dijawablah oleh ustazahnya, "Baca solawat 1000 kali." Wah, dibawalah solawat 1000 kali, dibaca 4 bulan berturut-turut, tak juga lunas hutang itu. Balik lagi ke ustazahnya, "Ustazah, yang ustazah cakap sudah saya amalkan. Saya sudah solawat 4 bulan 1000 kali, tak juga lunas hutang saya ustazah." Oh, sholat subuh ya enggak ustazah. Enggak bisa, cuma solawat aja nggak bisa dia. Berarti dia tidak kafah, tidak menyeluruh. Makanya ilmu itu enggak boleh sepotong-potong. "Ustazah, gimana caranya supaya laris dagangan saya?" Sholat duha 8 rakaat, 2 buka kedai baca solawat, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dilakukan 3 bulan, ndak juga laris dagangan. Balik lagi ke ustaz, "Cemana ustaz?" "Tak juga laris dagangan saya." "Ibu sholat isya ndak duha aja nyoh." Ndak bisa itu. Makanya perlu namanya kajian rutin. Rutin itu nyeluruh. Coba datang terus kita hanya membahas tentang sepotong-potong, jadinya dia tidak kafah. Inilah yang menyebabkan amal kita banyak tidak diterima. Makanya saya selalu bilang kepada jemaah sebelum kita mulai kajian kita ini, perbanyak amal. Kenapa kita mesti perbanyak amal? Karena amal yang kita buat belum tentu diterima. Betul? Kadang dia hilang karena ria, kadang dia hilang karena ujub. Apa beda ujub dengan ria? Ujub itu perasaan ibadah lebih baik dibanding orang. Ustazah Nela bilang sedekah subuh 2000. Saya 10.000. Pas kita masukkan 10.000, datang orang di belakang kita masuk ke bakul 2.000. Mantap lagi aku. Nah, itu ujub. Ujub itu adalah amalan dalam hati yang kita merasa ibadah kita lebih mantap dibanding orang. Bedanya dengan ria apa? Ria itu maknanya adalah ro'a yaro, artinya memperlihatkan kebaikan. Masa enggak boleh kita memperlihatkan kebaikan? Boleh, dengan tujuan memotivasi. Tapi kalau cuma ditengok-tengokkan saja, tujuannya adalah ria, dia menghilangkan amal. Belum lagi nanti kita sebut-sebut amal itu. Kita bantu ponakan kita buka usaha, lalu kemudian sukses usahanya, lalu pas kita butuh bantuan dia ndak dibantunya kita. Apa kata kita? "Wah, Anggo, kemarin aku bantu kau buka usaha, udah sukses, pas aku butuh tak kemana-kemana aja engkau." Detik itu juga hilang pahalanya. Maka itulah sebabnya ustadz-ustadz selalu bilang banyak amal. Kenapa? Karena kita tak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Baik, kita akan bahas tentang Saya cepat betul? Enggak ya. Ibu tak berekspresi, ragu saya jadinya. Tak paham tanda ayat. Oke. Islam itu ada 3. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu menyeluruh. Nah, menyeluruh itu apa? Islam ini terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya hablum minallah. Apa namanya? Hablum minallah. Yang kedua ada namanya hablum minan nas. Yang ketiga ada namanya hablum minan. Oh, diam kawan. 2 taunya. Coba ulang lagi. 3 itu. Yang pertama adalah hablum minal. Yang kedua hablum minan. Yang ketiga hablum minan. Yang ketiga hablum minan nafs. Pakai fa. Yang tadi langsung S. Yang ini ada fa di tengah. Hablum minan nafs. Hablum minallah adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Hablum minan nafs, hubungan kita dengan diri kita sendiri.
Nah, ini kita bahas, kita bungkus, bawa pulang supaya kita nih bisa berislam kafah. Jadi nggak sepotong-potong. Kita bahas satu persatu, tapi kesimpulan kajian kita ada di akhir dari ceramah kita hari ini. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hablum minallah. Hablum minallah adalah bagaimana kita mengatur urusan kita dengan Allah. Untuk hablum minallah ini adalah sedikit saja yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggal. Nah, yang wajib kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Sunnah kita banyak-banyakkan. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita, bukan tidak berdosa. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi kita. Bu, dalam agama Islam ini mudah. Dalam agama Islam yang wajib itu lebih sedikit dibanding yang sunnah. Jauh lebih sedikit. Wajib itu cuma sedikit. Coba kita bahas. Sholat wajib berapa kali sehari semalam? Sholat sunnah? Banyak. Taubat, hajat, istiqarah, wudu, tahiyatul masjid, semua. Belum lagi rawatib, awabin, sholat isra, sholat duha, banyak. Puasa yang wajib apa? Puasa Ramadan aja. Yang sunnah? Banyak. Yaumul Bid, puasa Daud, Senin Kamis, Tarwiyah, Arafah, Asyura, Tasu'a. Okay? Memberikan sesuatu kepada orang yang wajib apa? Zakat cuman kan? Zakat. Yang sunnah? Banyak. Hibah, sedekah, wakaf, infak, ya, wasiat. Ya, itu adalah bagian dari. Jadi dalam ibadah kita ini, Bu, yang wajib itu sedikit, sementara yang sunnah banyak. Jadi perintah Allah itu sebenarnya cuma sedikit, Bu. Termasuk begini, Bu, yang haram sedikit, yang makruh banyak. Karena setiap perintah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Setiap larangan bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ada larangan yang bersifat makruh. Nah, yang haram kan cuma sedikit. Riba, makan uang haram, buka aurat. Yang haram kan sedikit. Yang makruh banyak. Nah, kita nggak bahas yang makruh-makruh. Tapi yang makruh nih kalau dibahas banyak betul. Saya ambil contoh aja. Misalnya nih, makruh tidur habis subuh dan habis asar. Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang patah. Ada sisir patah di rumah? Ompong semua sisir ibu. Jadi itu makruh. Jadi ibu, habis subuh dan habis asar tuh jangan tidur. Makruh. Kemudian makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang udah ompong. Kok gelisah semua, ompong semua sisirnya? Itu tak boleh, itu makruh. Sebenarnya larangan Allah tuh sedikit, yang makruh tuh banyak. Apalagi nyanyi di kamar mandi, makruh. Lama-lama di kamar mandi, makruh. Mulai tidur dengan telungkup dan telentang, makruh. Telingkup dan telentang. Mulai tidur tuh ngadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Makruh hukumnya lama-lama di kamar mandi. Bawa handphone pula, lihat Ustazah Nela di toilet. Ya. Wah, yang saya lihat kan Ustazah kece badai, tetap makruh. Makruh hukumnya apa lagi? Menguap tanpa menutup. Bagusnya tahan. Makruh banyak. Makruh makan minum di gelas yang sudah sompel. Tahu gelas sompel? Ada patah dia sikit, buang je lah. Jangan dipertahankan, ada tanggal-tanggal telinga dibawa lah ya. Tanggal-tanggal lah gede-gede telinga ya, dibawa juga, diminum juga. Makruh. Jadi yang makruh itu banyak ibu-ibu. Dasternya jangan-jangan bolong semua nih ya. Kalau daster bolong tak makruh lah, ya kan? Cuma kuali, tahu kuali? Kuali itu Bu, udah tanggal telinganya jangan pakai juga lagi Bu. Ini perlu curiga ini Bunda. Banyak gizi.
Itu menyebabkan kefakiran. Heboh nih. Jadi gini, ibu ini kan ada orang jual kuali jalan depan rumah, dipanggil bang, Bang Li, dibeli kuali, ditaruh, tak dipakai-pakai. Yang dipakai-pakai tanggal-tanggal telinga, bengkok sekartul maut. Itu menyebabkan kefakiran. Banyak larangan, itu makruh banyak. Itu menyebabkan kefakiran. Yang cantik disimpan jadi panjangan. Panjanglah umur kuali itu lagi pada umur kita, bayangkan tuh. Panjanglah umur kuali lagi pada umur kita. Nah, jadi kalau ada tanggal-tanggal telinganya itu jangan dipakai lagi. Itu makruh. Nah, yang makruh-makruh itu ditinggalkan. Ini hubungan kita dengan Allah ini. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, Bu. Kan kita pengen nih hubungan kita baik dengan Allah nih. Ya, maka yang tidak Allah suka kita tinggalkan. Itu makruh itu. Makan minum di gelas yang sudah sompel, kuali-kuali, priuk-priuk, udah tanggal-tanggal telinganya. Kalau dia hidup, kasihan nih aku, kata dia kan. Minum ini cuma boleh satu tegukan. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Cabut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi. Cabut lagi. Alhamdulillah. Satu tegukan. Ini tidak ada wajah satu tegukan. Tapi sahabat roh curiga di depannya. Lalu kemudian sahabat Rasulullah SAW protes dia. Ya Rasulullah, gimana caranya ya Rasulullah? Aku kan haus. Tak mungkin aku satu tegukan. Maka Rasulullah menaikkan level. Engkau minum 3 tegukan, tapi tak boleh bernapas dalam bejana. Jadi bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, lepas satu napas. Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, lepas satu napas. Jangan bernafas dalam gelas. Ikon dak glek 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 4 5 6 7 makruh. Kita ini kalau mau jadi Islam kafah, tinggalkan yang Allah enggak suka. Kita mau disayang Allah, betul? Mau? Kalau kita mau disayang manusia, gimana caranya? Kerjakan yang manusia itu suka, tinggalkan yang manusia itu larang, sayang deh sama kita itu. Allah gitu juga. Apa yang Allah tak suka, tinggalkan. Yang Allah suka, kerjakan. Nah itu, yaitu makruh. Makruh itu banyak. Makan, minum, bercepak atau bercepak. Nah itu. Nah, tinggalkan tubuh yang makruh-makruh tuh. Nyampe rumah tengok piring gelas tuh nanti ya. Iya. Tengok sisir-sisir patah itu. Tengok gelas-gelas sompel itu. Ah ya itu di ya. Jadikan apa? Oh iya juga ya. Jadikan pot bunga ya Kak. Nah itu. Karena Allah tak suka itu. Jadi kita tinggalkan. Nah, yang haram kan sedikit, makruh banyak. Nah, yang wajib sedikit. Yang wajib sedikit. Tapi apa makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Tapi dosa enggak kalau dikerjakan? Dosa enggak kalau dikerjakan? Tidak, cuma Allah tak suka saja. Sama dengan sholat, tutup mata, tutup bibir. Makruh. Sholat itu buka mata, buka bibir. Tidak boleh tutup mata, tutup bibir. Tekaluk wiko. Ya kan? Kalau mau kentut dalam sholat tuh buang aja. Jangan tahan. Atau aja kencutnya damai. Damai lentut gitu ya. Tahan. Menahannya makruh. Bagus buang, ambil wuduk lagi. Menguap makruh. Kalau bisa tahan. Dibuang makruh. Jadi yang makruh-makruh itu tinggalkan. Haram tinggalkan. Kan kita pengen Allah sayang sama kita. Maka kita ambil perhatian Allah. Nah, yang wajib nih masalah. Saya nih suka heran dengan yang wajib. Allah itu udah banyak kasih keringanan dalam yang wajib loh. Saya salut dengan hukum Islam ini. Makin berpuluh tahun belajar agama Islam, makin saya salut dengan hukum Islam. Coba, saya sering tanya sama ibu-ibu, jawab lagi supaya ini mengafirmasi kita. Waktu sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sholat berapa kali? 5 kali.
Kalau solat ibu masih bacanya kul wallahu ahad terus, ya kan, kul terus, berapa lama butuh waktu solatnya? 5 menit bu, cepat tuh solat bu ya. Oke lah, 5 menit. Ibu yang cakap ya. 5 menit kali berapa kali solat tadi? 5. Berapa menit? 20 menit. Waktu Allah kasih berapa kak? 24 jam. Berapa persen Allah minta? Allah cuma minta waktu sedikit untuk kita mengingatnya dalam 5 kali. Lalai juga lagi. 5 kali ini pun diringankan. Jauh jamak solatnya. Nggak ada air, tayamum kalian, kata Allah. Solat di mana nih orang mobil nggak ngerti nih. Saya macet di pesawat nggak macet ya. Saya macet di mobil gitu ya. Saya di pesawat, saya di kereta. Solat di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Oh, ndak bisa saya solat tegak, kaki sakit. Sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk, nggak bisa juga duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Oh, ndak bisa juga fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Oh, nggak bisa juga gerakkan ujung jempol. Oh, ndak bisa juga gerakkan mata. Oh, ndak bisa juga ucapkan dalam hati sambil gerakkan lidah setiap takbir. Ndak bisa juga, itulah mati itulah. Kan? Coba banyak keringanannya. Oh, nggak bisa ustazah, saya punya anak kecil, kalau sholat tegak dia di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Lari dia keluar rumah, angkut dia, kunci pintu, lanjutkan sholat. Nggak ada masalah. Oh, saya punya anak bekerja, saya tidur sama cucu, tidurkan dia di samping kita, siapkan susunya. Baru 2 rakaat nangis dia, ambil susu tuh cucukkan ke mulutnya. Lanjutkan sholat, belalakkan mata sedikit. Gitu ya. Asal ibu jangan berbahasa. Bayangkan, sholat itu banyak kemudahannya. Sudahlah 5 kali, cuman 5 menit, banyak kemudahan. Saat macet pun bisa sholat di mobil. Bayangkan itu. Maka kita tinggalkan juga, kita lalaikan juga. Wajar nggak hidup kita gini-gini aja? Lama nggak ngaku masalah ya kan? Hajar loh. Udah banyak kemudahan, gini-gini aja. Akhirnya kita lalai. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang-orang yang melalaikan sholat itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Padahal banyak kemudahannya. Wajib sholat walaupun lagi stroke selagi akal sempurna. Nauzubillah, kita punya orang tua stroke misalnya. Stroke itu kan selagi akalnya sempurna dia wajib sholat. Walaupun dia udah stroke, betul? Dia masih akalnya sempurna. Sholat dia walaupun dengan gerakan tangan. Nggak bisa dia wudukan. Nggak bisa tayamumkan. Tutupkan auratnya. Kalau ada tamu jenguk dia, tutup auratnya. Walaupun dia udah stroke, maka dia tetap wajib sholat. Kecuali dia pikun. Kalau pikun walaupun usia masih 50 tahun, masih glowing karena pakai skincare, tapi udah pikun boleh tak sholat. Maka kalau mau tak sholat, pikunlah dulu. Aman. Kan gitu kan. Nah artinya sholat cuma 5 kali. Itu pun masih banyak yang tinggal. Terus nanti nanya sama ustadznya, Ustadz kok hati saya gelisah ya, kok saya itu suka nggak tenang ya. Padahal yang 25 menitnya tadi harusnya dikerjakan. Oke? Coba di luar nalar. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ada berapa hari? 365 hari. Puasa Ramadan yang wajib itu berapa hari? 30 hari. Berarti ada sisa 330 hari. Oke? Katakan dalam 30 hari itu ada 7 hari kita haid, kita nggak puasa. Oke? Maka kita gantinya berapa hari? 7 hari. Berapa hari waktu kita menggantinya? 330 hari dong. Kan tadi 1 tahun 365 hari, potong Ramadan 30 hari. Ternyata dalam 30 hari 7 hari kita nggak sholat, betul? Lalu tak puasa. Lalu kita menggantinya 330 1 tahun. Itu pun tak terganti juga.
Jangan sedih, saya cuma ceramah. Tadi ketawa, sedih pula kan. Nah, itu pun tidak terganti juga. Bertahun-tahun, tahun-tahun, maka akhirnya kita tak menjalankan yang wajib, tak menjalankan haknya Allah. Jadi sebenarnya kalau hablum minallah mau betul itu tidak susah kok. Lakukan aja solat, jangan tinggal. Lakukan puasa, kalau tidak puasa tinggal qada aja. Dan terakhir kalau mau hablum minallahnya mantap, keluarkan zakat. Kan gitu aja. Zakat dikeluarkan. Kalau ibu punya penghasilan di atas 7 juta, keluarkan 125 ribu aja. Kalau 10 juta, berarti keluarkan 250 ribu aja. Kan gitu kan? Oke? Kalau zakat emas ibu udah 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. 85 gram, hitung emas di bawah bantal di atas genteng itu. Kalau bukan emas Jawa, bukan asli. Ya, kalau udah 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Ganti ke rupiah aja. 1 gram misalnya 1.500.000 kali 85 gram, potong 2,5%. Tabungan. Kalau tabungannya di atas 85 gram, keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi sebenarnya yang wajib cuma itu aja kalau urusan dengan Allah. Salat, puasa, zakat. Haji, ndak usah pikir, itu untuk orang yang mampu aja. Kalau tak mampu tak usah haji. Nggak usah pusing-pusing, nggak perlu minjam uang di bank untuk haji. Itu riba. Niat benar nanti cara salah. Ada bapak-bapak tak nafkain istri tapi nabung untuk haji. Ada tuh saja. Dia nggak nafkain istri. Kenapa bapak nggak nafkain istri? Nabung tuh haji zahre. Bapak tak usah pikirin haji, nafkain aja istri, selesai urusan. Karena sedekah paling baik adalah memberi makan kepada istri. Sandang, pangan, papan. Itu selesaikan saja. Maka selesailah hablum minallah kita. Nah, itu dah hablum minallah. Tapi hablum minallah ini kan sebenarnya nggak sulit. Jauh lebih sulit yang kedua. Apa tadi yang kedua? Hablum minan. Ini yang repot ini hablum minan nas ini. Ini kalau yang tadi tidak dikerjakan kepada Allah, kita bertaubat, berjanji tidak melakukan, dan kemudian mengisi hari dengan ibadah, selesai urusan. Ya, Allah akan maafkan kita. Tapi beda dengan hablum minan nas. Kalau hablum minan nas itu adalah bagaimana kita menjalin urusan kita dengan orang lain. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, berhenti menyakiti hati orang lain. Karena kenapa? Setiap kita menyakiti hati orang lain, tak minta maaf di dunia, maka akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Masuk surga itu susah. Jangan dipersulit dan perlama karena aktivitas kita. Pengen semua masuk surga? Masuk surga itu proses panjang. Pertama, kita harus rasakan sakitnya sakaratul maut dulu. Betul? Tidak mungkin kita masuk surga nggak mati dulu. Dan sakitnya sakaratul maut itu kalau dalam dalil banyak dijelaskan. Ada yang mengatakan seperti ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan ibarat dibenamkan duri dalam tubuh kita dan dicabut dengan pelan. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti 7 lapis kulitan. Makanya sakaratul maut itu sakit. Itu sebab kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Baca itu setiap habis sholat supaya tak rasakan sakit mati. Coba semua, 1, 2, 3. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Supaya kita tak rasa sakit mati. Mati itu sakit, begitulah rasanya. Kecuali orang mati syahid, meninggal dia di masjid, meninggal dia saat sholat, meninggal dia saat baca Quran, itu aman dia tak rasa sakit mati. Apakah setelah mati langsung masuk surga? Belum, disiksa dulu di kubur. Siksa kubur itu pedih. Dan salah satu yang mendatangkan siksa kubur adalah mubazir. Apa itu mubazir? Punya banyak barang tak terpakai. Ayo kita berubah ke depan. Selalu ibu bilang, bukan ibu-ibu sini, tuh ibu-ibu sana jauh. Setiap apa-apa bilang sama suaminya, baju ndak ada bang,
Dibuka betul lemari itu, mengamuk nih, runtuh dia. Ya kan, setiap mau apa-apa, ini ndak bagus dah. Taruh lagi. Beli pakai tas ini ndak bagus dah. Padahal dia yang beli kemarin. Setiap barang banyak kita pakai lalu kemudian kita beli tak kita gunakan, itu kena azab, na'udzubillah. Maka nyampe rumah nanti, selain ibu kumpulkan sisir patah, selain ibu kumpulkan gelas sompel, selain ibu mengumpulkan kuali-kuali tanggal telinga itu, kumpulkan juga baju-baju tak terpakai itu. Sekali dengar kajian ustazah, banyak PR sampai rumah. Kumpulkan baju-baju yang tak terpakai itu, hibahkan, kasih ke orang. Karena kalau tidak, dia akan menjadi siksa kita di kuburan kita. Na'udzubillah. Oke? Apakah langsung masuk surga? Belum. Kita akan dikumpulkan dulu di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang punya hutang kita ke dia nggak kita bayar, orang-orang yang kita kalau ngomong sama dia kita bikin sedih hatinya, orang-orang yang kita fitnah dia, orang-orang yang kita adu domba dia, orang-orang yang kita buka aibnya, dan kita akan kasih amal kita ke dia. Padahal amal sedikit, yang dikasih banyak. Apakah langsung masuk surga? Amal tinggal sedikit, Bu. Lewat jembatan Siratul Mustaqim dulu. Ihdinas Siratul Mustaqim. Ya kalau masuk surga. Kalau terjelungkang pula ke neraka, tidak jadi masuk surga. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bab nomor 2, hablum minan nas. Maksudnya adalah izin mohon maaf, kurang-kurangi bikin masalah dengan manusia. Karena masalah dengan manusia akan dipertanggungjawabkan. Di mana dipertanggungjawabkan? Di padang mahsyar. Makanya kalau kita diribahkan orang, jangan balik gibahkan orang itu. Contoh, ibu apa nama Bu izin? Bu Dewi. Bu Dewi cak-caknya, tahu cak-caknya? Pura-puranya nih. Bu Dewi menggibahkan saya. Contoh Bu ya. Oke. Aman Bu? Ya, Bu Dewi menggibahkan saya. Misalnya dengan Bu Imas. Berceritalah mereka berdua. Cukup ceritalah mereka macam drama Indosiar ya kan? Lalu dapatlah informasi. Ustazah, Bu Dewi dengan Bu Imas menggibahkan Ustazah loh. Sakit hati saya. Apa yang saya lakukan? Saya ceritakan kepada ibu-ibu sebelah ni. Bu, ibu tu jahat kali digosipkannya saya. Bu, ibu tu digosipkannya saya. Bu, ibu tu halu gibah loh. Bu, ibu tu tega kali di sama saya loh. Saya ceritakan ke 10 orang. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu semuanya. Mereka berdua ceritanya ke berapa orang? Ke berapa orang nih? Berdua doang kan? 2. Jadi nanti mereka berdua cari saya di padang mahsyar dan ngasih amalnya buat saya. Tapi saya menceritakan mereka ke berapa orang? Mana yang paham maksud saya ini? Itulah sebab jangan membalas keburukan dengan keburukan. Banyak kayak gitu kan? Nah, saya menceritakan kemana? Ke 10 orang. Yang nyari saya cuma 2. Yang saya cari 10 orang amal yang saya kasih kepada mereka. Maka kalau ada ustadz ceramah, itu buat jamaah. Siapapun ustadznya, apapun latar belakang ustadznya, semua yang mereka sampaikan itu untuk kebaikan kita. Kalau mereka setelah ceramah pulang, mereka kumpul sama anak istri. Kalau kita tak amalkan, rugi kita. Makanya kami sering sampaikan, jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Orang yang berkelas tidak akan menodai tangannya dengan membalas keburukan dengan keburukan. Nauzubillah. Udah tahu kan kenapa tidak boleh membalas? Karena itu kita nggak jadi untung. Harusnya kita diuntungkan di yaumil akhir, malah kita nggak untung karena kita menjelek-jelekkan balik. Paham ya? Jadi tahan diri, tahan. Kan masalah banyak. Ini fakta-fakta ya. Ustazah, iya mertua saya pokoknya dia suka jelek-jelekkan saya. Saya mau klarifikasi ke rumahnya. Saya tanya, kira-kira berefek enggak? Enggak ada sih, perasaan saya aja enggak enak. Udahlah, abaikan perasaan, ikhlaskan, maafkan.
Jam 10 dia telepon lagi. Ustazah, pokoknya saya mau datang ke rumah orang tua saya sekarang. Nggak usah. Ke rumah mertua saya mau protes. Nggak usah. Yang penting nggak ada efeknya. Nggak apa-apa, biar aja. Jam 2, oh saya tak bisa tidur. Nel, saya pokoknya mau datang ke rumah mertua saya mau protes. Nggak usah membalas keburukan dengan keburukan. Maghrib dia telepon lagi. Saya pergi aja lah. Ya udah, kalau kamu pergi, jangan cerita lagi ke saya. Karena saya udah nggak tahu jalan cerita nanti. Tapi kalau kamu mau dengar kata saya, ikuti. Kalau tidak, nanti jangan cerita. Oh, ternyata aku dibuat jungkil balik sama mertua. Jangan cerita lagi. Takut juga aku nggak bisa cerita lagi. Akhirnya dia tak datang. Besok pagi kok senyap aja si kawan ini ya, kan? Saya telepon dia, "Cemana? Jadi nggak ke rumah mertua?" "Udah hilang marahku Danel," kata dia kan. Jadi sebenarnya tenang, sabar, hilang marah tuh. Cuman selalu merespon dengan waktu yang terlalu cepat. Ustazah, saya dijatuhkan ke titik nadir. Cara paling gampang adalah memaafkan. Gak bisa Ustazah, nanti siapa yang akan membalasnya? Saya jawab, biar Allah yang balas. Boleh gak saya doakan dia jelek-jelek Ustazah? Dia kan udah jahat sama saya. Gak perlu ibu doakan, dia tetap akan mendapatkan kejelekan dan dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini yang saya maksud, hablum minan nas, berhenti menyakiti, jangan membalas. Paham ya? Paham nih? Insyaallah paham ya? Ngeri angguknya, kalau dari angguknya saya percaya. Tahan aja. Gak akan everything is okay, itu bahasa kampung saya. Everything semua baik-baik aja kok, semua akan baik-baik aja. Karena akan beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu, Bu. Harus beda. Ustazah, gimana saya nggak disapa sama kakak saya? Ibu yang nyapa. Apa pula susahnya? Tetangga saya nggak mau main ke rumah saya, ibu yang main. Mak saya nggak nelpon saya, ibu yang nelpon. Adik saya nggak nelpon saya, kita yang nelpon. Ustazah kok suruh saya ngalah terus? Karena ibu yang belajar. Karena kita yang pengajian. Kakak kita belum tentu pengajian, betul ya? Abang kita belum tentu pengajian. Karena kita yang pengajian, kita yang berilmu, kita tak boleh sama. Jadi yang coba catat-catat, kalau ada yang bermusuhan sampai lewat 3 hari, melewati Senin dan Kamis, ngeri. Bu, saya takut-takuti sikit. Karena tugas saya menakut-nakuti. Iya kayak memang iya ya. Saya kok ditanya sama mak saya mau pergi ceramah, kemana lagi nak? Menakut-nakutin orang mak. Tidak boleh bersabaan lebih dari Senin dan Kamis. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau rajin puasa Senin dan Kamis?" Maka Rasulullah berkata, di hari Senin dan Kamis, itu malaikat akan membawa catatan amal kebaikanku kepada Allah. Dan aku ingin saat amalku dibawa, aku sedang berpuasa. Lalu kemudian bertanya sahabat, berarti semua amal kita ini dibawa kepada Allah? Ya, kecuali orang yang bermusuhan. Makanya kalau ada ibu tak bersapa setahun, 2 tahun, 3 tahun, sedekah, kemudian amal-amal kita itu ditangguhkan, loading dia. Kapan dia connected? Saat kita meminta maaf dan saling memaafkan. Maka kalau ada di antara kita tak bersapaan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya ingatkan, orang itu tak mau minta maaf, kita yang maaf. Chat aja dia, mohon maaf lahir dan batin. Dia akan tanya, terus gua harus bilang wow gitu, kata dia. Kenapa kau minta maaf? Kata Ustazah Nela, begini begitu. Ceramah pula engkau, mirip Ustazah Nela lah, gitu ya. Jadi maksudnya itu, kalau orang itu tak menyapa, kita yang nyapa. Dia tak minta maaf, kita minta maaf. Tujuan apa? Bukan untuk dia, tapi supaya kita itu selamat, amal kita ini lancar kepada Allah. Jangan lewat Senin dan Kamis. Jadi kalau mau berkelahi, termasuk sama suami, tak boleh punggung-punggungan lewat Senin Kamis. Punggung-punggungan tuh Jumat, Sabtu, Minggu aja. Senin bayan dulu, Selasa lanjut lagi. Iya kan? Nah itu misalnya, jangan lewat Senin dan Kamis. Maka ini saya bilang dengan tetangga, tertinggi semua, saya minta tolong kepada kita semua,
Saya sayang sama jemaah saya. Saya tak mau jemaah saya menjadi orang-orang yang merugi, yang karena bermusuhan lalu amalnya ditangguhkan. Nauzubillah summa na'udzubillah. Amin. Kepada siapapun, kepada orang tua, kepada mana-mana, tetap tak boleh tak bersapaan. Hablum minan nas harus baik. Dizolimi enggak apa-apa, asal jangan kita yang menzolimi. Oke? Terakhir yang ketiga apa tadi? Hablum minan nafs. Tadi hablum minal, yang kedua hablum minan, tiga hablum minan. Ini nih nomor 3 nih jarang nih orang paham nih. Hubungan diri dengan sendiri, hubungan kita dengan diri sendiri, ya, dengan diri sendiri. Contoh, dengan diri sendiri harus kita perbaiki. Keluar rumah kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, terbalik-balik. Masang baju tangan kanan, pasang sendal kaki, buka sendal kaki, pasang sendal kaki kanan, buka sendal kaki kiri, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki, pasang peci kaki, enggak ya. Jadi kayak gitu. Itu dengan diri sendiri itu. Ya, hubungan dengan diri sendiri. Keluar rumah harus nutup aurat. Nah, muka aurat keluar rumah nggak ada hubungan dengan orang, hubungan dengan diri kita. Jadi dengan diri kita sendiri itu harus baik. Kalau kita terkejut kita ngomong la haula wala quwata illa. Jadi kalau terkejut tuh jangan dong mati kau. Jangan la haula wala quwata illa billah. Bunyi petir, dor, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Nengok orang cantik, ucapnya Masya Allah. Itu dengan diri sendiri. Nah, andaikan kita ini baik dengan Allah, baik dengan manusia, dengan diri sendiri kita bagus, maka itulah Islam kafah. Yuk, penutup kaji kita karena asar kita cepat. Tiga-tiganya nih kita usahakan. Tapi ada nggak orang nih cuman satu-satu aja? Contoh, ini hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs. Rajin sholat, rajin puasa, rajin majelis taklim, rajin ke masjid, rajin puasa sunnah, rajin juga gosip. Ada? Jangan kuat-kuat, betul? Berarti tidak kafah itu. Sebaliknya, ada orang baik dengan orang lain. Kapanpun orang minta tolong dia tolong, kapanpun orang minta bantu dia bantu, kapanpun kawannya minta bantuan dia bantu, tapi tak sholat. Ada? Banyak. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi hablum minan nasnya mantap juga. Kapanpun orang minta tolong dia tolong, orang minta bantu dia bantu. Buka aurat. Ada? Ada. Ini kan sering dengar ayat ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Sering ya? Ini maksudnya. Ada orang yang kerudungnya panjang, nutup aurat betul-betul, sholatnya mantap, buka aib orang terus. Ada? Ada. Ini dia. Nah, itulah itu. Kita renungkanlah nanti nyampe rumah ya. Iyo juga ya, kan? Jadi kalau kita mau bagus, mantap hablum minallah kita, mantap hablum minan nas kita, mantap hablum minan nafs kita. Nah, ini kita usahakan pelan-pelan. Walaupun kalau belum sempurna tidak apa-apa, karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jangan ini dijadikan dalil nanti untuk kayak gini. Oh, kata ustazah percuma aku majelis taklim karena masih ngomongin orang. Enggak ke situ arahnya. Proses kita pelan-pelan menuju arah lebih baik. Karena kadang-kadang ada orang berdalih kayak gitu. Percuma engkau majelis taklim, masih aja perangai kamu melawan suami, kata suaminya. Enggak ada percuma majelis taklim. Coba kalau istrinya pintar, pandai dia jawab. Aku majelis taklim aja masih melawan aku bang. Gimana kalau enggak macam hantu aku mungkin bang, kan? Iya, orang majelis taklim aja belum tentu dapat hidayah, betul? Apalagi kalau enggak
Bukannya, saya dakwah udah 20 tahun. Ada jemaah saya yang selalu duduk depan kalau saya ceramah. Hati-hati yang duduk depan ya. Duduk depan terus, siang malam pokoknya rajin dia duduk depan. Kajian mingguan rutin. Pas pesta dia juga tukang jogetnya. Ya kan? Tapi saya serondok, saya sembunyi. Biar dia tidak nengok saya pun enggak. Karena kalau dia nengok saya, dia malu, nanti tidak mau lagi pengajian. Maka saya berbaik sangka, yang penting dia mau pengajian. Soal berubah atau tidak itu proses. Makanya jangan menghakimi, karena bisa jadi suatu ketika mereka jadi orang yang paling taat. Jadi nggak bisa kayak gitu ceritanya. Allah, percuma jilbab kamu panjang kau gosip juga. Mending aku lagi tak berjilbab, ndak ada aku gosip do. Nggak begitu. Makai jilbab dapat pahala, gosipnya dosa. Sholatnya dapat pahala, gosipnya dosa. Allah akan hitung satu persatu. Makanya kita berproses pelan-pelan supaya hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya oke, hablum minan nafsnya bagus ya. Terutama hablum minan nafs. Ibu udah usia berapa? Saya udah lihat nih wajah-wajah udah pada maghrib semua. Iya kan? Saya anggaplah kayak orang tua saya sendiri ini. Ukuran-ukuran mak saya nih, keluar rumah tuh tutuplah aurat lagi. Iya kan, nyiram bunga itu jangan kodek daster bolong aja tarui. Iya kan, udahlah dulu kita asal-asalan. Sekarang kita berubah supaya hablum minan nafs kita nih mantap. Oke? Nah, yang di belakang wajah sholat tahajud ya, wajah maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ibu-ibu, semoga kajiannya ada manfaat bagi kita semuanya. Tidak bermaksud menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Azan kita cepat, 8 menit lagi kita azan ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ibu-ibu semuanya. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Ala hazin ya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم خصوصا إلى هذه الجماعة اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل مسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم هرة من هفار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله. استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya iya, sebentar ya Bu. Iya izin ya Bu.
Iya Bu. Nela tutup dulu ya Bu. Thank you ya teman-teman ya. Yang baru mampir teman-teman boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Yang terlambat hadir tetap angkat kaki ya teman-teman ya. Oh ya guys, sampai ketemu di nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Supaya kita bisa tanya jawab malam nanti sambil santai-santai ya guys. Oke, jewer kuping ya, yang terlambat jewer kuping ya. Oh ya, nanti ini akan aku ceramah kali ini akan aku upload ke channel aku ya teman-teman ya. Jadi nanti subscribe channelnya. Terus sampai ketemu untuk tanya jawab di jam 8 malam. Karena saat kajian aku tidak bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman semuanya ya. Boleh teman-teman gabung di channel aku ya. Nah ceramah-ceramah panjang aku ada di channel, subscribe aja ya guys. Oke, teman-teman semuanya, sore nanti ada kajian tapi kemungkinan ada anak kecil guys. Jadi nggak bisa kemungkinan ya, biasanya di situ ada anak kecil. Oke, kita tutup dulu ya guys, nggak apa-apa ya. Nah, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu ya guys jam 8 malam. Bye bye. Love you all. Aku tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mikrofon itu udah datang.